Baik, tempat diri yang ada di depan Bapak Ketua Majelis Jemaat Sesabil Kemusa, kami merasa bersyukur bahwa atas berkat dan tuntunan Tuhan sehingga seluruh rangkaian proses sejak peminangan pernikahan, resepsi pernikahan, dan sampai dengan hari ini kita balas gereja, semua telah berjalan dengan baik. Dan untuk itu kami tempat diri yang ada, kami mohon kepada Bapak Ketua Majelis Jemaat Sesabil Kemusa untuk memimpin ibadah syukur. Kita mensyukuri rahmat Tuhan sejak dari peminangan pernikahan, resepsi pernikahan, bahkan sampai dengan hari ini semua telah berjalan dengan baik dan sukacita. Terima kasih. Dan Mama yang saya kasihi dalam Tuhan, Bapak Tafui dan Mama, dan Bapak Rio dan istri yang berbahagia, Bapak Saksi, Bapak Sika dan Mama yang saya kasihi dalam Tuhan, kita semua yang berbahagia di dalam tenda sukacita ini yang saya kasihi dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, saya dengan Ibu Pendeta menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga, teristimewa untuk Pak Rio dan Ibu, karena kami juga dapat undangan untuk hadir. Tetapi karena bertepatan hari Sabtu, memang kami sulit untuk keluar. Ya, ada di tangan kita. Mari kita siapkan hati untuk kita memasuki ibadah ini. Berbahagialah rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang menghasilkan buah pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jemaat Tuhan dimohon berdiri. Sepakat hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Kita habiskan ibadah ini. Ibadah syukur saat ini kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah menyertai saudara-saudari sekalian. Silakan duduk kembali. Firman Tuhan yang menuntun kita dalam ibadah syukur saat ini terbaca menurut Mazmur 127 ayat yang pertama. Mazmur 127 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Itulah firman Tuhan yang menuntun kita dalam ibadah syukur saat ini
dan menyambut firman Tuhan saat ini. Mari kita bersama memuliakan nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 46 ayat yang kedua. Hidup baru gelap menjadi terang, sabdanya besertamu dengar yang kelak. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya terang. Bapa, untuk melengkapi dan menyempurnakan sukacita yang dialami oleh Pak Rio dan istri, juga keluarga yang berbahagia saat ini, kami mau mendengarkan sabda Tuhan. Karena itu kami mohon kepadamu, curahkan bagi kami kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami sehingga kami membaca dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Apapun yang akan Tuhan pesan bagi kami melalui firman-Mu, hati kami telah terbuka untuk mendengarkan firman Tuhan. Jauhkan dari kami segala gangguan yang akan berusaha mengalihkan perhatian kami dari kebenaran firman Tuhan. Baiklah Roh Allah menuntun dan mengarahkan perhatian kami, hati kami, hanya pada firman Tuhan. Hamba akan menyampaikannya. Sesungguhnya hamba hanya alat yang ada di dalam tangan Tuhan. Yang berkuasa hanya Tuhan sendiri. Ampuni, kuduskan kami semua Tuhan. Layakkan kami untuk kami ada di sekitar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup dan berkuasa itu, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sampai 6, jemaat disilahkan berdiri. Firman Tuhan dengan perikop bacaan berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang betul. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya, memelihara dalam hidup dan melakukannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang tua, dulu ada pertanyaan, dari mana datangnya cinta? Maka jawabannya pasti dari mata turun ke hati. Dia biar mau susah ke mana, jawabannya pasti itu. Dari mana datangnya cinta? Jawabannya ialah dari mata turun ke hati. Mata memandang, hati memikirkan dan menyetujui. Maka jadilah cinta antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Saya rubah ini pertanyaan.
Dari manakah datangnya kebahagiaan? Yang jelas bahwa kita semua ini merindukan hidup bahagia. Siapapun kita, tanpa terkecuali kita butuh bahagia. Mau secara pribadi, apalagi secara keluarga. Dari sisi keluarga, tidak ada orang yang menikah, tidak ada orang yang hidup bersuami dan beristri tanpa mengharapkan kebahagiaan. Sehingga pertanyaan saya, dari manakah akan datang kebahagiaan? Pemazmur mencoba memberikan tips untuk pertanyaan ini. Sekali lagi bahwa setiap kita pasti membutuhkan kebahagiaan dalam hidup. Dan meminta kalau bisa keluarga kami hidup di dalam kesulitan dan kesusahan. Kita tentu mengharapkan kebahagiaan. Bagi pemazmur, secara umum pemazmur menggambarkan bahwa orang yang ingin dan punya kerinduan untuk berbahagia adalah orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Setiap orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan, ini akan menyebabkan seseorang hidup berbahagia. Orang hidup takut Tuhan untuk menggapai kebahagiaan bukan semudah yang kita bayangkan. Pasti melalui kerikil-kerikil tajam yang kita harus lewati. Tapi penghujung dari perjalanan seperti itu, Tuhan menyediakan kebahagiaan bagi kita. Pertama, jadi takut Tuhan itu sumber kebahagiaan. Setiap orang itu hidup berharap dan bersandar kepadanya. Dan saudara, jalan Tuhan yang ditunjukkan kepada kita adalah firman. Kita hanya bisa temukan jalan itu dalam firman Tuhan. Karena itu, kenapa setiap kali kita berdoa mendengarkan firman, kita minta Tuhan untuk menjauhkan roh-roh lain yang akan merampas perhatian kita dari kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita sungguh-sungguh memberi hati dan perhatian pada firman Tuhan, disitulah kita mendapatkan jalan-jalan Tuhan yang perlu kita jalan mengikutinya. Dan pasti mendatangkan kebahagiaan. Yang ketiga, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Memakan hasil jeripaya tanganmu. Kita menghidupi keluarga dengan keringat, meneteskan keringat dan darah. Karena itu janji firman Tuhan. Banyak orang cenderung untuk mendapatkan dengan mudah dan gampang. Tidak mau kasih keluar keringat, tidak mau meneteskan darah, tidak mau susah-susah, tidak mau capek, mau untuk gampang dapat. Dan itu yang banyak orang harus tinggal tahan di balik jeruji besi. Karena mau yang gampang tapi dapat banyak. Firman Tuhan, pemazmur bilang, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Kita makan keringat kita,
menikmati dan menghidupi keluarga dengan keringat sendiri. Biar sedikit kita nikmati dengan penuh sukacita dan bahagia. Tapi kalau kita menikmati yang bukan hak kita, makan banyak dan enak tapi hati tidak tenang. Kapan saya diperiksa? Kapan orang temukan perbuatan saya yang jahat? Dan seterusnya. Dan artinya pikiran selalu terganggu. Bapak Mama semua, ayat ini punya pesan bagi kita untuk kita hidup. Mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman Tuhan, tapi bekerja keras. Supaya Tuhan memberkati kita melalui jerih payah tangan kita masing-masing. Lalu keadaan orang yang berbahagia, keadaan orang yang berbahagia, ini rupanya pemazmur ini pertama dia menunjukkan pikiran ini atau menunjukkan pikiran-pikiran ini kepada laki-laki. Karena itu ayat 4 bilang, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ini saya juga laki-laki dan saya harus sampaikan ini. Biasa ibadah rumah tangga itu dipenuhi dengan perempuan. Laki-laki itu ya pasti ada tapi tidak sebanding perempuan yang hadir. Kalau masuk gereja juga yang kasih penuh bangku kursi pasti perempuan. Kalau yang laki-laki kita hitung tapi belum capek habis. Syukur baru saya mama di rumah. Kita bagi giliran supaya jangan di semua. Tapi itu tidak berlaku di semua laki-laki. Ada laki-laki yang takut Tuhan dan memang hidupnya luar biasa. Firman Tuhan ini pemazmur menyampaikan bahwa sesungguhnya demikianlah diberkati setiap orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kalau laki-laki yang takut Tuhan, dia punya kebahagiaan, bilang begini, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Bapak Mama, seorang suami menciptakan pohon anggur dalam rumah bukan semudah kita membalik telapak tangan. Kadang-kadang ada suami yang tidak percaya istri. Ya, ini bukan untuk Rio ya. Rio dengan ibu sudah diberkati dan baru mau menjalani kehidupan bersama. Banyak yang setua-tua, seoma-oma juga opa soal percaya oma. Ke pasar Impres juga, lu tidak boleh pergi. Ini seoma-oma. Ada yang tidak lepas istri untuk berjalan kemana-mana. Saya kadang-kadang saya bilang coba bikin saku sirip pinang agak besar kok isi mamtua di dalam saku juga kok. Bikin bunju bawa pergi mana-mana bawa supaya bapak tenang daripada bapak duduk tidak nyaman. Mama dong ini kalau ada beban pikiran dia tidak lampiaskan di mana-mana, dia pendam saja. Nanti pendam-pendam akhirnya makan biar nasi dengan ayam potong terus tapi badan turun terus. Lama-lama waktu Tuhan lihat, Mama, kok mau makan apa? Ini makan sudah cukup. Orang lain tidak makan seperti Mama, tapi badannya bodi. Mama mau makan apa lagi supaya bisa gemuk? Dia makan nasi dan daging ayam, tapi kebanyakan karena ulah suami, maka dia kebanyakan makan hati. Dan makan hati itu membuat badan tidak bisa tumbuh subur. Bapak bikin habis mamtua,
Mampu kita stres pikiran, lalu dia tanya Mam, mau makan apa supaya badan naik? Dia tidak tahu bahwa Mam itu sementara makan hati. Kalau rasa mau menangis, dia pura-pura masuk bikin api, kok asap kena sedikit, dia kasih menetes air mata untuk menghalangi, supaya Bapak tidak membaca betapa sedihnya hati Mama karena terus makan hati. Dan saya harap Pak Rio tidak bikin Ibu Fia seperti itu ya. Ini ambil dari Bapak Tafwi, dia badan suhu jadi. Jangan sampai 2-3 bulan Fia pumamat kurang kilo. Ini tantangan ada di Pak Rio. Jangan sampai waktu baru pasiar Pak Rio merasa tertarik karena memang tatapan mata Fia badan jadi. Orang tua dalam ini sore kita doa habis 2 bulan. Ya saya tidak sebut bulan pertama. Tapi mulai bulan kedua dan seterusnya, mungkin ada hal-hal yang Pak Rio lakukan dan itu tidak disukai oleh Ibu Fia tapi dipaksakan. Lu saya punya istri, lu mau bajingan kemana, saya suami. Dengar, ikut, laksanakan, tunduk. Maka yang dikerjakan oleh Ibu Fia ialah makan hati semulai masuk. Pulang dari kantor makan nasi, tapi makanan dasar sudah ada, yaitu makan hati. Terakhir dari waktu ke waktu Ibu Fia pun badan mulai turun ons, tidak sebut kilo, ons. 1 minggu 1 ons, 2 minggu turun 1 ons lagi dan seterusnya. Tanggung jawab suami itu seorang imam keluarga, imam dalam sebuah rumah tangga. Artinya hal-hal baik yang perlu dimunculkan dalam keluarga itu mesti dipicu oleh seorang suami. Jangan suami menjadi pemicu untuk hal-hal yang merusak rumah tangga, tapi suami menjadi pemicu sebagai imam keluarga untuk menciptakan damai sejahtera, shalom Allah bagi istri dan anak-anak. Jadi tadi bilang suami yang mau istri senang terus seperti pohon anggur, pertama takut Tuhan. Kedua, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tapi ketiga, kerja keras. Dua-dua pegawai, jadi saya tidak terlalu khawatir. Tapi ingat, kalau mengandalkan harta jasmani, melupakan takut Tuhan dan firman Tuhan, semua yang kita dapat akan mubazir. Anggur yang subur di dalam rumah. Itu janji Tuhan yang pertama. Janji Tuhan yang kedua. Kalau besok Tuhan karuniakan kepada kamu anak-anak, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja. Artinya ini, saudara-saudara, sebuah gambaran pemazmur tentang suasana damai sejahtera yang tercipta dalam kehidupan satu keluarga. Bagaimana upaya suami untuk istri seperti pohon anggur, anak-anak seperti tunas pohon zaitun yang tumbuh subur di sekeliling meja. Janji yang ketiga, saudara, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Melihat kebahagiaan Yerusalem, melihat kebahagiaan yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Dan janji yang keempat ialah supaya engkau umur panjang dan melihat anak-anak dari anak-anakmu.
Dan saya kadang-kadang saya dengan istri dulu, kalau dia nada naik, saya kasih rendah. Saya punya oktav di bawah, mampu punya oktav di atas, saya ambil memilih di bawah. Kalau kita pikir yang sederhana, biasa-biasa, betul sehat. Nah, saya model penyakit darah tinggi ini, kalau tambah marah-marah terus, ya kita percepat langkah. Satu kali saya dimarahi ibu karena apa? Saya juga pikir-pikir kalau kita berdiri kok dengar main tua terus, lama-lama ini rumah terbakar. Saya memilih cari kunci motor, saya naik motor jalan di naik Ami 1, bilang makasih di Bapak. Oh ya, saya butuh. Cerita omong kosong, cerita saya pulang. Mampu tumis saya peluk dari belakang, saya cium dia dari sini saya. Marah-marah sudah. Terakhir dia itu senyum melihat saya, jadi itu yang marah-marah itu kegaduhan. Jadi mama dong mesti belajar memaafkan bapak-bapak. Kalau ada sesuatu yang mengganjal, kita saling memaafkan. Kalau bersih keras tidak memandang, malam kita pun tanpa tidur keluar. Karena di rumah ini kalau tidak ada yang mengalah, maka yang terjadi adalah perang dingin tiap hari akan terjadi. Jawab yang luar biasa, mendampingi dan selalu memberi perhatian. Jadi saya selalu bilang, mesti ada tindakan timbal balik. Kalau ini anak saksi dong, dulu kok bapak saksi dong, sibuk terus datang. Beli itu ayam potong atau ayam kampung, si potong kita pilih dipotong itu ayam, makan sama-sama, isi itu doa kok pulang selesai. Bapak saksi tidak ada hisi, karena waktu itu aneh dan nafsu, lalu ke izin. Datang dia, datang pasti pertanyaan kemana bapak kok? Kalau bapak selesai, masa makan, selesai makan. Doa kau bapak saksi dong. Itu tujuan gereja, menghadirkan seorang saksi nikah. Nah saya selalu bilang, jangan kamu di Soe ambil saksi dari Surabaya, kamu di Soe ambil saksi dari Timor Leste atau dari Atambua. Kamu sudah bunuh-bunuh juga saksi belum sampai. Ambil yang deka-deka supaya piring gelas pada toki sedikit bisa sampai. Ini anak dong kemana? Baik kok. Satu lap menurut kami baik bapak. Padahal baru perang selesai terjadi. Tapi minimal kita tidak terlambat untuk membiarkan rumah ini terbakar. Natsumbi tadi bilang sih kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, kita tidak ada. Pak Rio dan istri tidak ada di situ. Kemarin tanggal 9 ya, tanggal 9 September mereka diberkati dalam nikah kudus. Artinya bahwa rumah tangga yang dibangun kemarin tanggal 9, Tuhan yang membangun rumah tangga. Tanggung untuk firman-Mu bagi kami dalam syukur kami saat ini. Kiranya firman ini menjadi pedoman bagi kami semua, terlebih bagi kedua saudara terkasih dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka yang baru ya Bapa. Dalam syukur kami saat ini, kami akan menandainya dengan memberikan setiap persembahan syukur kami sebagai wujud anugerah Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi kedua keluarga besar dalam niat baik acara pernikahan, mulai dari persiapan peminangan, pemberkatan nikah, resepsi sampai dengan sore hari ini. Mari Tuhan memberkati akan setiap persembahan syukur yang kami sediakan
terlebih yang anak-anak Tuhan siapkan sebagai wujud syukur atas anugerah Tuhan bagi mereka. Tuhan memberkati semua, sehingga biarlah semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, terlebih untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan dalam gereja Sesawi Ekamusa. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cita di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetapi hatiku aku bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, di hatiku berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetapi hatiku Engkau tidak pernah jauh dari kami. Engkau ada sejauh doa kami. Kami tahu Engkau tidak meninggalkan kami dan menyendirikan kami dalam ibadat ini. Bahkan kehadiran Tuhan di tempat ini kami menyaksikan melalui firman-Mu yang telah kami dengarkan. Berkati firman-Mu Tuhan bagi kami dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk nasihat firman-Mu ini. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami pulang dan kami kerjakan sebagaimana kehendak-Mu. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur sore hari ini Tuhan berkenan menyatukan dua keluarga, keluarga Pandu dan keluarga Tafui, yang dalam kesepakatan mereka membawa anak-anak mereka, Pak Rio dan istri, menyatukan mereka sebagai suami istri dalam pernikahan kudus yang telah diberkati tanggal 9 September yang lalu. Engkau telah mengikat satukan mereka sebagai suami istri. Rancangan Tuhan untuk mereka dua sudah selesai. Mereka telah mengikat janji untuk setia satu terhadap yang lain, bertanggung jawab memelihara, menjaga pernikahan yang ada, hubungan persekutuan mereka sebagai suami istri. Hanya maut yang akan memisahkan. Kami serahkan anak-anak-Mu dalam tangan kasih-Mu. Perjalanan hidup rumah tangga mereka mulai dari titik nol sampai selama-lamanya. Biarlah mereka berjalan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuntun sertai dan berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Masa depan mereka, rumah tangga mereka, pergumulan mereka siang dan malam. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan menyertai mereka. Bapa dalam sorga, pekerjaan mereka, tugas dan tanggung jawab mereka, di masing-masing tempat Tuhan memberkati. Allah ya Tuhan kami, melalui pernikahan anak-anak-Mu Engkau telah menyatukan dua keluarga ini, keluarga Pandu dan keluarga Tafui. Tuhan memberkati dua keluarga ini. Tuhan telah mengikat satukan dua keluarga ini menjadi satu.
Dan biarlah persekutuan keluarga ini senantiasa terawat, supaya hubungan timbal balik kedua keluarga ini selalu berjalan dengan baik. Bapak saksi berdua, kami doakan hamba-hamba untuk memberkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka, untuk mendampingi dan juga perhatian bagi Pak Rio dan istri. Biarlah dalam tuntunan Tuhan, hamba-hambamu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami doakan keluarga besar, baik keluarga Pandu maupun keluarga Tafui, yang terlibat di dalam urusan pernikahan Pak Rio dan Ibu. Tuhan berkati setiap daya dan upaya memberi diri untuk menyukseskan pernikahan mereka sampai dengan sore hari ini. Tuhan memberkati setiap doa, harapan, pemberian, dan pergumulan mereka. Kami percaya bahwa ketika mereka berbuat segala sesuatu dengan tulus, semua itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk barang-barang bawaan yang telah dibawa oleh keluarga Tafui dan menyerahkan pada mempelai yang sudah berbahagia. Tuhan memberkati sehingga ketika mereka pergunakan semua barang-barang bawaan ini menjadi sukacita dan membuat mereka berbahagia di dalam Tuhan. Tuntun mereka untuk mereka selalu mengandalkan Tuhan. Mereka mengandalkan firman Tuhan dan bekerja keras untuk kesejahteraan rumah tangga mereka. Ini doa syukur kami Tuhan. Ibadah ini akan selesai, dan setelah pekerjaan pelayanan ini selesai, kami akan berpisah. Keluarga Tafui akan kembali. Tuhan memberkati mereka dalam perjalanan pulang. Biarlah mereka tiba kembali di rumah kediaman dengan selamat. Nama Tuhan dipermuliakan. Warisnya ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Katakan kepadanya, letakkanlah pengharapanmu hanya kepada Dia. Kembalilah dan terimalah berkat Tuhan. Kita berdoa. Kiranya Allah sumber pengharapan dan kasih yang kekal, di dalam Yesus Juru Selamat dan Penolong yang abadi, dan dalam tuntunan Roh Kudus, menyertai saudara-saudari sekalian hari ini, kekal selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah syukur kita saat ini. 1, 2, 3. Salam.